Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang airlift bio. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Natasha Nazal Ferry Andini 18049, saya sendiri Rizky S. Manurung 18050, Juvaldina Ebaho 18122, Angela Gabriela Haryanja 18139, dan Tania Natasha 18168 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelum kita mendalami tentang bioreaktor airlift, kita harus mengetahui apa itu bioreaktor. Bioreaktor adalah wadah yang digunakan untuk melakukan satu atau lebih reaksi biokimia, di mana untuk mengubah bahan awal atau bahan mentah seperti substrat menjadi beberapa produk. Bioreaktor biasanya digunakan untuk semua jenis bioproses, seperti pembuatan makanan, untuk mengolah limbah rumah tangga dan juga industri, untuk pembuatan obat-obatan seperti membuat vaksin, antibiotik, dan juga bahan kimia berguna lainnya. Di sini kita akan membahas yang pertama, bioreaktor airlift itu sendiri, lalu yang kedua, prinsip kerja dari bioreaktor airlift, lalu yang ketiga, kelebihan dan kelemahan dari bioreaktor airlift, lalu yang keempat, aplikasi industri dari bioreaktor airlift. Bioreaktor airlift. Bioreaktor airlift adalah bioreaktor yang bergelembung di mana mengandung pipa atau tabung untuk aliran gas. Bioreaktor airlift biasanya digunakan untuk fermentasi secara aerob. Dilihat dari sistem pengumpanannya, bioreaktor airlift ini sistem pengumpanannya secara batch, di mana langsung dimasukkan semua ke dalam bioreaktor, lalu ditunggu waktunya, lalu akan dihasilkanlah produk yang diinginkan. Dilihat dari konstruksinya, bioreaktor airlift tidak menggunakan agitator. Bioreaktor airlift hanya menggunakan udara sebagai produknya, di mana udara secara terus-menerus dimasukkan ke dalam bioreaktor. Bioreaktor yang memiliki fungsi yang sama dengan bioreaktor airlift adalah bioreaktor bubble column. Pembeda dari bioreaktor airlift dengan bioreaktor bubble column adalah jenis aliran media di dalam bioreaktor. Pada bioreaktor bubble column, biasanya gas diinjeksi dari dasar bioreaktor dan menghasilkan pergerakan dari pencampuran gas dan media secara tak beraturan dari dasar bioreaktor. Sedangkan bioreaktor airlift, sirkulasi utama gas dan media ke atas dan juga ke bawah. Selanjutnya adalah komponen bioreaktor. Seperti gambar berikut, komponen bioreaktor antara lain adalah degazing zone, outlet, sampling port, riser, downcomer, cooling, feed, dan juga gas flow. Yang pertama adalah degazing zone. Degazing zone adalah area atau tempat proses pelepasan gas terlarut dalam cairan, terutama air atau larutan berair. Cooling. Cooling adalah alat untuk mengatur suhu atau temperatur pada bioreaktor airlift. Yang ketiga, riser. Riser adalah ruang tempat gas dan liquid mengalir ke atas, yang mana kecepatan gas pada umumnya lebih tinggi dari kecepatan liquid, kecuali pada keadaan homogeneous flow, di mana gas dan liquid mengalir dalam kecepatan yang sama. Hal ini terjadi bila bubble yang sangat kecil terbentuk. Yang keempat adalah outlet. Outlet adalah tempat mengalirnya hasil dari bioreaktor airlift yang telah dipisahkan antara cairan dan gas pada degazing zone. Yang kelima adalah downcomer. Downcomer adalah tempat media mengalir yang mana membawa bubble ke bawah. Agar kondisi ini selalu terjadi, kecepatan media harus lebih besar daripada kecepatan mengambang atau free rise velocity dari bubble. Yang selanjutnya adalah feed. Feed adalah tempat umpan dimasukkan ke dalam bioreaktor airlift, yang mana berupa cairan yang akan dilahirkan bersama dengan gas. Sampling port. Sampling port adalah tempat pengumpulan sampel yang mana di bawah kondisi operasi bioreaktor airlift. Gas flow. Gas flow adalah tempat gas dilahirkan ke dalam bioreaktor airlift,
yang mana akan bersamaan dengan liquid mengalir di dalam ruang laser. Oke, selanjutnya ialah prinsip kerja dari bioreaktor airlift. Next. Oke, cara kerja bioreaktor airlift itu ialah airlift itu bekerja berdasarkan pada perbedaan berat jenis antara bagian cairan kultur yang kaya udara dalam riser dengan cairan kultur yang kurang udara dalam daun kamar. Nah, media fermentasi itu digerakkan menggunakan aliran udara dari bagian riser menuju bagian daun kamar. Pada gambar di samping adalah komponen-komponen dari bioreaktor airlift, yang dimana cara kerjanya yaitu umpan masuk bersamaan dengan gas yang dimasukkan secara kontinu, lalu gas masuk melalui riser sambil membawa umpan. Saat umpan sudah sampai ke bagian atas, maka nanti akan terpisah gelembung gas dengan produk, yang dimana produk ini akan keluar melalui outlet. Sedangkan gas akan dibawa turun kembali oleh daun kamar untuk melakukan siklus yang baru. Nah, cooling jacket di sini itu fungsinya untuk menjaga suhu pada saat proses pada reaktor, yang dimana perlu kita garis bawahi bahwa airlift ini umpannya yaitu cairan ataupun kulturnya di sini adalah cairan. Nah, degazing zone di sini itu fungsinya untuk memisahkan antara gas dengan produk, yang dimana nanti produknya itu akan keluar melalui outlet dan gasnya tadi itu melakukan siklus kembali. Produk keluar pada bagian atas karena gas dibawa turun ke daun kamar. Kalau produk keluar dari bawah, maka nanti dia akan bercampur sama gas yang di daun kamar lagi. Nah, tadi kan sudah kita bilang kalau degazing zone itu zona pemisahan, bukan tempat keluar produknya. Next. Tipe-tipe bioreaktor airlift itu ada dua. Yang pertama internal loop dan yang kedua ada external loop. Internal loop itu, loopnya itu ada di bagian dalam, yang dimana risernya itu terletak di tengah dan daun kamarnya itu terletak di samping-sampingnya. Kalau internal loop ini, riser sama daun kamarnya itu masih satu bagian. Dan loop-nya itu masih di bagian dalam. Sedangkan external loop, dia itu risernya itu berpisah dengan daun kamarnya. Yang dimana mereka tidak satu bagian lagi. Sedangkan daun kamarnya itu sudah punya tempat yang lain lagi. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan bioreaktor airlift. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari bioreaktor ini itu memiliki pengadukan yang lebih baik daripada bioreaktor kolom bubble. Kemudian memiliki aliran yang lebih stabil, sehingga aliran gas dapat digunakan tanpa adanya hambatan. Misalnya seperti terjadi pembentukan buih. Kemudian memiliki pencampuran yang baik, memberikan perpindahan massa dan panas yang lebih baik, mudah disterilisasi dan risiko terkontaminasi oleh bakteri itu juga rendah, memiliki tegangan geser yang rendah, memiliki efisiensi homogenisasi yang tinggi sama halnya dengan pencampuran yang baik, memiliki konstruksi yang sederhana, mudah di scale up, memiliki laju geser yang rendah. Karena apabila laju gesernya tinggi, itu dapat menurunkan kinerja dari bioreaktor tersebut. Yang kedua ada kelemahan dari bioreaktor airlift. Yang pertama, biaya operasinya itu tinggi seiring semakin besar vessel yang digunakan. Kemudian, energi yang diperlukan itu cenderung tinggi. Walaupun bioreaktor ini tidak memerlukan agitasi, tetapi bioreaktor ini memerlukan udara yang cukup besar, sehingga diperlukan tekanan yang lebih tinggi, apalagi bila digunakan dalam skala lab. Yang ketiga, ada separasi gas dari cairan tidak terlalu efisien apabila terdapat buih. Kemudian sukar dilakukan kontrol nutrien dan oksigen pada seluruh bagian vessel, karena mikroorganisme tersebut bersirkulasi dan akan terjadi perubahan pada
kondisi operasi bioreaktor tersebut. Baik, selanjutnya aplikasi industri. Aplikasi industri dari penggunaan bioreaktor airlift ini digunakan untuk produksi vaksin. Vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi yang terbuat dari sel virus. Proses produksi vaksin sendiri ada dua cara. Yang pertama yaitu secara konvensional, di mana dilakukan dengan menggunakan berbagai media berupa tubuh hewan yang sesuai dengan tempat perkembangbiakan virus. Selanjutnya, untuk perkembangbiakan skala besar, kultur sel virus itu dilakukan di dalam bioreaktor berpengaruh yang dialiri dengan udara. Tujuan pengaliran udara ini untuk proses respirasi sel. Proses perkembangbiakan virus itu berlangsung melalui fermentasi aerobik, di mana pengaliran gas oksigen itu memegang peranan penting untuk pertumbuhan sel virus. Berdasarkan jurnal yang sudah kami baca, bahwa jenis bioreaktor yang paling tepat untuk produksi vaksin yaitu jenis bioreaktor airlift. Mengapa? Karena pada bioreaktor airlift, dia menggunakan udara sebagai alat pengaduk. Proses pengadukan di dalam bioreaktor airlift ini merupakan hal yang penting untuk ditinjau karena berkaitan dengan laju transfer oksigen dari udara ke dalam sel pada fase cair. Hal ini berkenaan langsung dengan performa pertumbuhan sel di dalam bioreaktor. Sekian presentasi dari kelompok 5, lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat pagi semuanya.